yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul dalam acara subuh ini di Masjid Al-Zahra. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Zahra yang kita cintai ini dalam program subuh keliling yang diprakarsai oleh Badan Komunikasi Masjid dan Musola tingkat kelurahan Nurul. Dikasih roti langsung dimakan. Langsung sama saya ditaruh di atas piring beling. Alhamdulillah kita ucapkan pagi ini kita datang suling. Nyambung dong. Ada link-linknya ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Huda wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Zahra, Ketua BKMN dari JM. Kali pada saat dia dibangun ukurannya hanya 30 kali 35 meter. Ya. Dindingnya dari tanah. Dan mereka gotong royong, masing-masing sahabat itu mengambil tanah, lalu kemudian mencetak ukuran yang disepakati, lalu membawa sendiri untuk disusun menjadi dinding. Tapi Nabi terlihat belum puas, kayaknya adonan-adonannya itu belum padu. Sampai Nabi menemukan seorang laki-laki dari Bani Hanifah. Lalu Nabi berkata kepada para sahabat, melihat pekerjaannya yang sangat apik, Nabi berkata, berikan kepada saudara kalian dari Bani Hanifah ini untuk mengalir tanah, sehingga mereka hanya mengangkutnya. Jadi ada semangat gotong royong, tapi ada profesionalisme. Dan Nabi SAW itu ikut. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ikut mengangkut tanah itu keteladanan yang kuat sekali. Sebab umur Nabi SAW ketika itu sudah lebih dari setengah abad. Pada saat pindah umur Nabi 53 tahun. Dan 53 tahun yang berat. Sebab Nabi pernah diboikot dari tahun 7 sampai tahun 10 kenabian, atau sampai 3 tahun sebelum hijrah. Bayangkan 3 tahun. Sekarang saudara kita di Gaza itu hampir 2 tahun. Luar biasa menderitanya. Bagaimana dengan para sahabat dan Rasul SAW ketika di Mekah awal tahun 7 kenabian itu? Bagaimana mereka mulai makan daun, makan kulit-kulit kayu yang direbus lama. Jadi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kemudian termasuk paman Nabi Abu Thalib, itu diantara penyebab meninggalnya itu mulai sakit-sakitan itu pasca boikot. Tahun 10 itu pas setelah boikot. Boikot berlangsung dari bulan Muharram tahun 7 kenabian sampai bulan 10 tahun 10 kenabian. Muharram tahun 10 kenabian. Abu Thalib wafat sebelum Ramadan, Khadijah wafat Ramadannya. Atau ada yang berkata Khadijah Ramadan, Abu Thalib Syawalnya. Jadi Rasulullah masih ikut gotong royong membawa tanah itu. Sampai ada sahabat yang masih muda berkata kepada Nabi SAW, biar kami saja yang muda-muda yang Rasulullah membawa tanah itu. Apa kata Nabi? Kalian tidak lebih butuh kepada pahala dibanding aku. Subhanallah. Setelah begitu banyak amal Nabi SAW, yang tetap serakah untuk mencari pahala. Jangan merasa bahwa kita ini sudah cukup beramal, kita ini sudah cukup kontribusi kita untuk Islam, belum ada apa-apanya. Nabi berdakwah dengan tenaganya, pikirannya, waktunya, dan Nabi juga berdakwah dengan hartanya. Bagaimana Nabi dulu seorang pengusaha, sampai tidak memiliki apa-apa, semuanya digunakan di jalan dakwah. Saudara,
Masjid Nabi sederhana sekali, 30 kali 35. Di bagian depan dibuatlah untuk atap. Ya, hanya bagian depan saja, 3 baris diletakkan pohon kurma. Kemudian menyampingnya 6 pohon kurma. Jadi ada 18 pohon kurma. Lalu dikasih atap dari jerami kurma juga. Lalu dikasih pasir di atasnya itu biar menahan panas. Ini adalah bangunan yang sederhana. Sebab Islam sebenarnya adalah agama yang membangun rohani, jiwa di dalam diri kita. Tidak ada peninggalan-peninggalan yang wah, bahkan hampir tidak ada peninggalan fisik yang ditinggalkan dari zaman Nabi SAW. Karena tidak membangun itu. Kaum muslimin sudah menaklukkan Persia, sudah menaklukkan Romawi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Bisa saja mereka membuat bangunan-bangunan seperti yang mereka lihat di Syam, seperti yang mereka lihat di Persia. Tapi mereka tidak melihat itu. Ya. Jadi yang dibangun Nabi adalah ruh. Dan itu dimulai dari masjid. Masjid bukan menjadi hanya tempat sholat, tempat Nabi menerima delegasi-delegasi, tempat pusat ilmu Nabi mengajar para sahabat. Dan ketika pertama membangun masjid itu ada satu tempat di masjid yang tidak begitu besar tadi, 30 kali 35 tadi, ada satu tenda pengobatan yang di situ dibuat untuk merawat orang-orang sakit dan untuk orang-orang yang luka ketika peperangan. Perawat pertama dalam Islam di situ adalah Sayyidah Rufaidah. Antum kalau dengar cerita ini sekarang nggak ada yang istimewa. Tapi pada masa itu, di mana perempuan dijadikan warga kelas 2, dimarginalkan dari pusat-pusat keramaian dan peradaban, Nabi meletakkan perempuan di situ. Barat gak usah deh ngajar Islam bagaimana menghormati perempuan, bagaimana mendaya gunakan mereka untuk kebermanfaatan, gak usah. Kita ada contoh dari Nabi SAW. Jadi pusat kesehatan juga di masjid. Lalu apalagi jaring sosial. Ya, jauh sebelum tren ya kartu miskin, kartu sehat, kartu apalagi macam-macam itu. Di Masjid Nabawi Nabi menampung sahabat-sahabat miskin yang disebut Ahlus Sufa. Di situ mereka tinggal di masjid. Jadi ada social net di masjid. Ada pusat pelayanan kesehatan di masjid. Ada pusat pendidikan di masjid. Jangan tinggalkan masjid, saudaraku. Perdana Menteri pertama Indonesia Muhammad Nasir mengatakan ada 3 tonggak kekuatan di Indonesia ini, ya, kekuatan Islam. Yang pertama adalah pesantren, tempat kumpulnya para kiai. Yang kedua adalah kampus, tempat kumpulnya para cendekiawan ilmuwan. Yang ketiga adalah masjid, tempat berkumpul ulama dan cendekiawan. Insya Allah ini jadi jariah kita bersama memakmurkan masjid dalam makna yang sesungguhnya. Bukan hanya berpikir bagaimana membuat bangunan-bangunan menjadi lebih megah. Bagus sekali membuat jamaah menjadi lebih betah, membuat mereka lebih suka untuk datang ke masjid. Tapi itu hanya wasilah saja. Namun yang kita bangun sesungguhnya adalah kebaikan, maslahat, kebangkitan umat, insya Allah. Saudara, hari ini izinkan saya berbagi, sama-sama belajar. Sebab di sini banyak orang alim, banyak ya para tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Dan terima kasih juga kita kepada Ketua Paguyuban dan Fatmawati mengizinkan kita sama-sama kumpul pada subuh hari ini. Kita bicara tentang bagaimana keimanan itu memberikan efek bagi kebahagiaan kita. Saudara, coba bayangkan ya, jika sekiranya secara tiba-tiba semua yang Anda miliki hilang. Misalnya semua yang kita miliki, seorang kalau sekiranya kehilangan dalam waktu yang bersamaan,
keluarganya meninggal dunia, orang-orang yang dia kasihi ya meninggal dunia, hartanya hangus, terbakar atau seterusnya. Bagaimana rasanya kalau kita berada dalam keadaan seperti itu? Nah, ada sesuatu yang ingin kita pertahankan, ada sesuatu yang ingin kita perjuangkan dalam hidup ini. Tapi kita mesti melihat mana nikmat yang benar-benar mahal, mana yang nikmat yang hanya rendahan. Tapi bagaimana manusia kemudian tertukar-tukar sehingga hidup mereka itu tidak bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengukur satu nikmat itu nilainya tinggi atau rendah? Bagaimana cara kita melihatnya? Mudah sekali ukurannya. Jika satu nikmat, jika satu benda dapat dibeli dengan uang, dapat diangkakan, ada price tag-nya, ada label harganya, maka berapapun yang tertulis di situ, dia adalah barang murah. Berapapun, asal dia dapat dipasang label harga, berarti itu barang murah. Hanya soal waktu saja, Pak. Dulu ketika kita masih sekolah, masih ngekos, masih mahasiswa gitu ya, kita lihat jalan ke mall gitu, lihat baju harga 300.000, wah mahal sekali gitu. Tapi sekarang Anda bisa beli sendal jutaan, Anda injek-injek lagi itu, Anda beli tas lebih mahal lagi. Jadi yang dulu kita lihat mahal, sekarang nggak mahal. Ini hanya soal waktu. Ya, kita lihat ada restoran, ya, ada kafe, jual kopi 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, satu gelas, mahal sekali. Itu Anda bilang mahal. Tapi kenapa itu laku? Berarti ada pasarnya. Segala sesuatu yang dapat dipasang label harganya adalah barang murah. Hanya soal orang, hanya soal waktu. Mana barang mahal dalam hidup ini? Barang mahal dalam hidup ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipasang label harga itu. Perhatikan, tempat tidur yang empuk, alasnya yang halus, dipannya yang bagus, itu ada label harganya, maka barang murah. Tapi tidur nyenyak, barang mahal, tidak bisa dihargakan. Rumah yang kau bangun dengan marmernya, ya, dindingnya yang bagus, interiornya yang sangat mahal, murah karena ada harganya. Tapi sakinah, mawaddah warahmah yang tercipta di dalam rumahmu adalah barang mahal. Engkau dapat mendidik anak-anakmu berbakti kepadamu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera ketika mendengar azan sholat, menjaga malu mereka. Kadang sebaliknya, sebab-sebab sudah kita jalankan, tapi akibat tidak terjadi. 2 orang menikah, periksa ke dokter, laki-lakinya sehat, perempuannya sehat, menikah bertahun-tahun tidak punya anak. Banyak begitu? Banyak. Allah ingin sampaikan kepada kita, walaupun sudah ada sebab-sebab, kalau Allah tidak berkata kun, maka tidak ada. Jangan menyebar sebab dalam hidup. Sombong kita kalau kemudian kita mengatakan bahwa saya dapat ini karena ilmu saya, pengalaman saya, usaha saya, strategi dagang saya. Kita menuhankan sebab. Sama seperti Qarun, akhirnya tidak mau berzakat, akhirnya pelit. Ketika datang utusan dari Nabi Musa minta zakat, dia berkata, innama utituhu min ilmin indi. Aku kan dapat ini dari ilmu yang aku miliki. Dia hanya tahu sebab, tidak tahu musabbibul asbab. Terakhir Bapak-bapak, biar kita gak meluhankan itu ya. Kalau kita sakit, kita berobat. Berobat itu kewajiban. Nabi perintahkan kita berobat. Tadawaw, berobatlah kalian, wala tatadawaw bil haram. Jangan berobat dengan yang haram. Jadi ketika kita datang ke dokter, niatkan ibadah, menjalankan syariat.
Karena Allah perintahkan kita berobat. Tapi yang menyembuhkan Allah, bukan obat. Kita sama-sama generasi kita ini dapat pelajaran tauhid yang sangat besar dari peristiwa COVID-19. Coba bayangkan ya, jutaan orang terkena COVID. Sampai hari ini obat COVID belum ditemukan. Belum ada obat COVID. Tapi yang sembuh 91%. Allah ingin mengingatkan kita, yang menyembuhkan aku, bukan obat. Buktinya obat belum ditemukan, hampir semuanya juga sembuh. Allah mengingatkan itu kepada kita. Rizki juga begitu, Pak. Apa standar rizki? Coba apa? Kalau Anda bilang rizki itu kalau ijazah besar, kita kan bilang gitu ke anak. Coba ijazah nanti, kalau ijazah kamu punya ijazah bagus, ijazah tinggi, rizkimu lebih baik. Jangan, Pak, jangan. Mereka suruh sekolah karena kewajiban menuntut ilmu. Ya, tapi rezeki tidak ada hubungannya dengan ijazah. 6 dari 10 orang paling kaya di dunia ini bukan sarjana. Saya bukan bilang Anda terus bilang ke anak Anda gak usah kuliah, jangan. Ya, itu bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana mereka belajar manajemen, bagaimana mereka belajar ilmu-ilmu teknis yang mereka miliki. Tapi rezeki tidak ada hubungannya dengan ijazah. Kalau rezeki itu ukurannya adalah waktu kerja, maka bubur kacang hijau yang itu 24 jam gitu ya, warung Madura 24 jam gitu. Apakah mereka yang memegang ekonomi Indonesia? Mereka kerja 24 jam? Enggak. Ada orang yang kerjanya itu cuma dari jam 11 sampai jam 1, meeting saja sambil makan siang, tapi pajaknya ada miliaran setiap bulan. Pajaknya, coba bayangkan. Enggak ada hubungannya dengan waktu kerja. Enggak ada juga hubungannya dengan kekuatan fisik, tidak ada. Kalau rezeki itu berdasarkan kekuatan fisik, maka kuli-kuli di pelabuhan itu harusnya paling kaya. Rizki urusan Allah, mencari nafkah urusan kita, menyembuhkan urusan Allah, berobat urusan kita. Itu saja dalam hidup. Urus saja urusan kita, jangan mengurus urusan Allah. Begitu dia di wilayah hasil, kita serahkan kepada Allah. Ada tawakal di situ, ada sabar di situ, ada syukur di situ, ada qanaah di situ. Senang hati kita. Ya, sehingga yang kita fokuskan adalah apa yang menjadi kewajiban kita saja. Selebihnya peristiwa-peristiwa, takdir-takdir pasti ada kebaikan hikmah, karena itu dari Allah, karena itu tidak bisa kita kendalikan. Ya, ada satu kisah yang menutup subuh kita pada hari ini. Seorang penjaga pabrik, Bapak perhatikan, seorang penjaga pabrik. Setiap petang ketika hari mulai gelap, dia keliling di komplek pabrik itu menyalakan lampu-lampu. Ya, dia nyalakan seklar-seklarnya, nyala semua, jadi terang itu pabrik. Dia bekerja bertahun-tahun, sampai belasan tahun begitu, sehingga dia kemudian berkata dalam hati dia, kalau bukan karena aku, gelap semua di sini tiap malam. Tempat ini bisa terang karena aku, kata dia. Suatu sore dia menyalakan lagi, gak ada satu pun lampu yang hidup. Dia tanya ke temannya yang jaga di seberang lagi, kok lampu gak nyala ya? Oh, ada kebakaran di ujung jalan sehingga gardunya kebakar, aliran listrik tidak ada. Baru dia sadar, selama ini dia hanya menjalankan sebab-sebab, tapi ada aliran energi di dalamnya. Begitulah dalam hidup kita, selama ini hanya melihat kerja-kerja kita tadi. Jangan terjebak pada logika penjaga pabrik, sebab yang menjadi sumber penerangan sesungguhnya adalah PLN. Kira-kira begitu, semoga bermanfaat semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.